illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana cara khusyuk ya Allah supaya salatnya enak? Ayat 46 ya. 1, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang salat kalau ingin khusyuk, maka persiapannya dimulai sejak sebelum dia salat. Di khusyuk itu ternyata tahap pertamanya bukan saat salat, tapi sebelum salat. Apa ciri pertamanya? Pertamanya dia masih ingat, punya kerinduan untuk salat. Ini ada rasa ingat tuh, ingat tentang salat. Misalnya sekarang nih, kayaknya udah dekat duhur tuh. Itu Anda sudah membayangkan begitu aja, udah disebut mendapatkan tahap pertama dari khusyuk. Ini berbahagialah kalau dalam keseharian kita masih ingat sholat. Artinya tahap pertamanya kita dapat, tinggal step selanjutnya kita ikuti. Yang paling bahaya itu kalau sudah nggak ingat dan nggak peduli dengan sholat. Jadi kalau masih ada gambaran kita masih ingat untuk sholat, bahkan mengingat apa yang belum kita kerjakan, asar jam berapa nanti ya, maghrib jam berapa ya, itu tandanya kehusuannya meningkat. Step keduanya, kata Allah, dia menyiapkan pertemuan denganku. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia menduga dengan kuat, bersiap akan berjumpa denganku. Oke, Mas Harun misalnya, saya ingin tanyakan begini. Anda misalnya ingin menghadap kepada pimpinan, oke, diundang oleh Pak Gubernur, Pak Anies mengundang Anda misalnya ke balai kota. Pakai pakaian begini atau ganti? Gini aja, karena Anda melihat itu baik. Kalau Anda merubahnya dengan kaos, itu mustahil. Anda akan cari yang paling baik, yang bisa Anda katakan ini layak untuk dipakai. Anda menghadap orang saja, Anda diundang dalam resepsi, Anda cari yang paling bagus. Sekarang Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari, dan memberikan bahkan apa yang tidak Anda mintakan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Orang yang mengundang Anda belum tentu menyelesaikan masalah Anda. Ini Allah sebelum mengundang kita udah menanya, meminta pada kita, kamu punya masalah apa? Ayo mintakan padaku. Engkau butuh, aku berikan. Kau sakit, aku sembuhkan. Kau ingin rezeki, aku penuhi. Anda bayangkan, dan tidak ada yang mengundang itu 5 kali dalam sehari. Allah undang kita. Makanya Allah balik nanya, kamu diundang manusia, penampilan kamu begitu bagus, kenapa diundang saya pakaian begini? Makanya turunlah Quran surah ke-7 ayat 31. Kata Allah, lihat kalimatnya, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, cepat kenakan pakaian terbaikmu. Jadi ternyata penampilan itu step kedua untuk menghadirkan kekhusyuan. Beda antara Anda sholat pakai kaos misalnya, ya. Apalagi olahraga pakai jersey, sholatnya pakai kaos itu juga. Ya, depan Liverpool, belakangnya MU misalnya kan, ya bingung. Ya, malaikat juga bingung ini sebenarnya yang mana gitu. Ya. Oke. Jadi Anda olahraga, silakan olahraga. Menghadap kepada Allah, cari pakaian yang paling bagus. Dan bahasa Qurannya zina. Zina itu yang paling indah. Yang kamu rasa itu yang terbaik. Bukan mahal. Yang paling indah, yang kamu rasa itu yang paling bagus, yang paling baik. Kenakan itu. Dan rasanya akan lain. Begitu Anda kenakan pakaian yang paling enak, paling bagus, kenakan parfum untuk laki-laki. Begitu Anda lakukan seperti itu step yang kedua. Yang ketiga, ini poin yang paling dahsyat. Perhatikan kalimatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan rasakan kenapa engkau kenakan pakaian bagus itu yang paling halal menghadap Allah, karena mungkin itu sholat terakhir kamu yang kamu lakukan ketika kamu akan berpulang kepada Allah. Jikalau Anda ingin khusyuk sebelum sholat, rasakan mungkin itu sholat terakhir sebelum kita pulang kepada Allah. Karena itu imam mengatakan shollu sholatan muwadda. Artinya, sholatlah teman-teman seperti halnya ini sholat terakhir yang kita kerjakan dalam hidup. Baik, saya mau tanya, siapa yang tidak akan wafat? Boleh angkat tangan? Oke, jadi semua wafat. Siapa yang tahu kapan wafatnya? Tidak ada yang tahu. Mungkin hari ini terjadi? Mungkin. Kenapa ringan sekali lisannya mengatakan itu? Yang paling indah, ketika kita sujud, disitulah maut menjemput. Itu yang paling indah. Maka kata Allah, kita nggak tahu kapan kita wafat, maka bayangkan saat sholat, mungkin itu sholat terakhir yang kita lakukan sebelum kita wafat. Dan biasanya, maaf ya, orang-orang soleh itu sebelum meninggal, itu suka dikasih petunjuk oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang wafat akan merasakan maut. Tapi tidak setiap yang merasakan maut punya persiapan untuk menghadapi maut. Maka dari itu saya ingin katakan, kalau ingin khusyuk, ingat-ingatlah satu saat kita pulang. Yang terakhir kata Al-Quran, berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat, supaya pikiran kita tidak liar. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum sholat, kata Allah, bacakan dulu bacaan-bacaan sholat,
pelajari sampai paham. Setelah paham, kerjakan. Mulut berbicara Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi Allah. Aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Kenapa aku merasa sombong pada orang lain? Aku merasa tinggi dibanding orang lain. Aku merasa hebat dibanding yang lain. Maka Anda rendahkan diri Anda di situ. Kalau pikiran kita otomatis menerjemahkan, maka dia tidak akan liar. Tidak akan terjadi lisan Allahu Akbar, pikiran mencari kunci, pikiran membalas WA dan sebagainya. Mustahil. Karena semua terfokus untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan.